sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa subbidat asyayatin." Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik semuanya, alhamdulillah wasyukurillah. Ini adalah tarawih yang kedua, mumpung masih sedikit bisa dihitung. Kita semuanya menunaikan ibadah Ramadan. Ramadan artinya, atau siang itu sendiri artinya al-junnah. Rasul mengatakan asyamu junnatun kajunnatikum fil kitab. Siang itu adalah tameng, sebagaimana tamengmu ketika kamu berada di dalam peperangan. Artinya apa? Artinya bahwa siang Ramadan adalah benteng. Siang Ramadan adalah pertahanan. Siang Ramadan adalah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan musuh-musuh kita. Apa saja musuh kita? Musuh kita yang paling utama adalah hawa nafsu. Kita menerjang di bulan Ramadan, kita mengalahkan hawa nafsu dengan target di Ramadan kita bisa membuka pintu surga. Dengan melaksanakan Ramadan, maka bagi kita sama dengan kita membuka pintu surga, sama dengan kita menutup pintu neraka. Syaratnya untuk bisa membuka pintu surga dan menutup pintu neraka adalah wa ughliqat asyayatin. Kita harus pandai bertahan membelenggu setan penggoda kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, di dalam Ramadan setan itu sangat kuat mengganggu kita, sangat berjuang. Maka kalau kita tidak berjuang, kita akan kalah. Padahal target siang kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu orang yang punya karakter apian dengan sesama, tidak pilah pilih, tidak membenci, tidak iri, melakukan perbuatan semuanya dilakukan dengan yang terbaik, dilawan hawa nafsu malas, dilawan hawa nafsu amarah, dilawan hawa nafsu yang menghalang-halangi kita membaca Al-Quran, menghalang-halangi kita berbuat baik terhadap tetangga dan sesama, menghalang-halangi kita bersedekah, menghalang-halangi kita sholat tarawih. Di dalam sholat tarawih tantangannya berat, karena di dalam sholat tarawih ngantuk itu sangat tinggi, tidak konsentrasi, itu adalah makanan setan. Ngalamun itu adalah tantangan yang harus kita terjang, yang harus kita lebur, dan harus kita kalahkan. Sehingga ketika kita menunaikan ibadah Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau urusan menahan lapar dan haus, anak kecil pun bisa. Cucu saya kelas TKB sudah siang sahur dan siang sampai maghrib. Itu anak TK. Artinya bahwa anak SMP sudah tidak masalah, apalagi SMA, apalagi yang sudah tamat perguruan tinggi, apalagi yang sudah tua. Masalah lapar dan haus adalah perkara biasa. Namun yang tidak biasa adalah melawan hawa nafsu kita. Sehingga jamaah rahimahullah, sekali lagi, siam Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas semata-mata. Mari kita siam Ramadan dengan penuh kesadaran
wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Diingat kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, kelemahan-kelemahan kita ketika siam Ramadan tahun yang lalu. Kita koreksi dan kemudian kita perbaiki pada puasa atau siam tahun ini. Termasuk segala sesuatunya dikoreksi. Tata cara sholat kita. Masih ada saja adik-adik panti yang sholatnya salah. Ketika sujud sikutnya tidak diangkat, tetapi dipepes seperti kata Rasul, seperti anjing sedang dekam. Artinya tangannya tuh begini nih, nempel di karpet. Itu kata Rasulullah SAW, seperti anjing dekam. Demikian pula ketika kita takbir. Banyak di antara anak-anak panti, saya koreksi anak panti saja. Anak panti ketika takbir tidak sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu barfa' yadaka hadwa mankibaik wa hadiyan fi bahamaika udunaika. Angkat kedua tanganmu setinggi pundakmu, searah dua jempolmu dengan telingamu. Jadi sekian ini. Tadi saya melihat ada yang Allahu Akbar tidak sesuai dengan sunnah, seenaknya sendiri, tidak ada tuntunan dari siapapun. Padahal di dalam takbir ada dua macam. Takbir yang diriatkan oleh Muslim, yaitu takbirnya sampai di dada, Allahu Akbar sekian. Ini riwayat Muslim. Sedangkan takbir yang riwayat Bukhari Muslim diangkat sampai ke telinga. Kemudian wada' yadakal yumna ala yadikal yusra ar-razhu bir-ruzri, dan letakkan kedua tanganmu di dadamu. Ugel-ugel apa namanya? Pergelangan tangan di atas pergelangan tangan. Ala sodrika. Jadi begini, letakkan di sini. Ini kita koreksi semuanya sampai tahiyat. Ketika kita tahiyat begitu, at-tahiyatu lillah, kita sudah ngacung. Ada adik panti yang tidak ngacung sampai akhir begini terus, salatnya ngalamun. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salat tetapi lupa, lalai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimahullah, kita siam Ramadan dengan iman dan dengan ilmu. Kalau iman kita kuat, maka muncullah menjadi takwa. Kalau ilmu kita bagus, maka muncullah menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman dan ilmu bagus, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa haqqa tuqatih, bertakwa dengan sesungguhnya bertakwa. Jadi demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.